Selamat datang dalam pembelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan materi strategi distribusi. Distribusi adalah aktivitas menyalurkan barang jasa dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi sebagai jalur yang digunakan untuk mengalihkan kepemilikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melewati sebuah lembaga sehingga mencapai target pasar yang sudah direncanakan sebelumnya. Jenis saluran distribusi dibagi menjadi dua, yaitu perantara pedagang dan perantara khusus. Perantara pedagang dibagi menjadi dua, yaitu pedagang besar atau grosir dan pedagang eceran atau retailer. Pedagang besar atau grosir adalah perantara yang menghubungkan produsen dengan pedagang eceran. Perusahaan ini membeli barang dari produsen dalam jumlah yang cukup besar dan menjualnya kembali pada para pengecer, sedangkan pedagang eceran atau retailer adalah perusahaan yang menjual barang yang diproduksi pihak lain dan berhubungan langsung dengan konsumen. Perusahaan ini membeli berbagai jenis barang dalam kuantitas atau jumlah yang terbatas dan menjual barang-barang tersebut langsung pada para konsumen. Sedangkan perantara khusus dibagi menjadi beberapa, salah satunya yaitu agen atau dealer adalah perantara pemasaran atas nama perusahaan. Menjualkan barang hasil produksi perusahaan tersebut di suatu daerah tertentu. Balas jasa yang diterima berupa pengurangan harga dan komisi. Strategi distribusi adalah perencanaan yang digunakan untuk menentukan saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan barang atau jasanya hingga sampai di tangan konsumen. Jenis strategi distribusi dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, distribusi intensif merupakan distribusi yang melibatkan penempatan produk di sebanyak mungkin tempat. Produk-produk yang dijual melalui distribusi intensif umumnya bersifat konsumsi massal dan mudah didapatkan di berbagai toko. Kedua, distribusi eksklusif merupakan produk-produk yang dijual umumnya bersifat premium dan ditujukan bagi segmen pasar yang lebih eksklusif. Ketiga, distribusi selektif merupakan strategi distribusi yang membatasi penempatan produk pada toko-toko atau dealer-dealer yang ditentukan secara khusus oleh produsen. Produk yang tersedia hanya ada di beberapa lokasi pilihan. Selanjutnya merupakan pola strategi distribusi. Pola strategi distribusi yang pertama, distribusi dari produsen langsung kepada konsumen. Kedua, distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen. Ketiga, distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pengecer. Keempat, distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang besar atau grosir dan pengecer. Kelima, distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang besar atau grosir dan retailer. Berikut ini contoh cara menentukan strategi distribusi yang tepat untuk bisnis atau usaha yang akan dibuat maupun yang sedang dikembangkan. Kita akan mengambil contoh usaha tote bag 3-in-1 dari kain perca. Pertama, yaitu mengenali target pasar dengan cara mengidentifikasi demografis atau menentukan siapa yang akan menjadi target pasar seperti menganalisis usia, jenis kelamin, pendapatan, dan gaya hidup atau kebiasaan belanja konsumen yang akan menjadi target pasar. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Kedua, yaitu menganalisis produk, meliputi apa saja jenis produk yang akan dibuat, fitur yang menarik dari produk tersebut, bahan, desain produk, dan ukuran yang ditentukan berdasarkan jenis produk. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Ketiga, pemilihan saluran distribusi. Saluran distribusi dibagi menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung meliputi penjualan melalui toko fisik milik sendiri, toko online, atau pop-up store. Sedangkan saluran distribusi tidak langsung meliputi penjualan melalui pengecer, distributor, atau pihak ketiga seperti department store dan e-commerce marketplace. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Itu mempertimbangkan logistik dan pengiriman. Mempertimbangkan mitra logistik dengan memilih layanan pengiriman yang andal dan efisien. Pastikan mereka memiliki jangkauan yang luas serta reputasi baik, dan opsi pengiriman dapat memuat beberapa opsi, seperti pengiriman cepat, reguler, atau gratis dengan minimum pembelian. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Evaluasi dan pilih metode pembayaran. Dapat menyediakan berbagai metode pembayaran online seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan cash on delivery. Pastikan platform pembayaran yang digunakan aman dan terpercaya untuk menghindari penipuan. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Promosi dan branding meliputi media sosial, influencer marketing, dan content marketing. Media sosial yang dapat digunakan adalah Instagram, Facebook, TikTok,
dan platform lainnya untuk mempromosikan produk. Manfaatkan fitur iklan berbayar untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Influencer marketing memanfaatkan kerjasama dengan influencer atau public figure yang relevan dengan target pasar Anda. Content marketing memanfaatkan konten menarik seperti blog, video, dan infografis yang mendukung produk dan brand Anda. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Monitoring dan penyesuaian yang meliputi analisis penjualan, feedback pelanggan, dan penyesuaian strategi. Analisis penjualan dengan memantau penjualan dari setiap saluran distribusi secara rutin untuk mengetahui mana yang paling efektif. Feedback pelanggan dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik atau komentar dari pelanggan untuk mengetahui kepuasan mereka dan area yang perlu diperbaiki. Penyesuaian strategi berdasarkan data dan feedback yang didapat, lakukan penyesuaian pada strategi distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dapat dilihat seperti contoh di samping. Yaitu pemilihan strategi distribusi. Strategi distribusi dibagi menjadi 3 yaitu strategi distribusi intensif, strategi distribusi eksklusif, dan distribusi selektif. Distribusi intensif merupakan produk tersedia di banyak lokasi untuk menjangkau pasar seluas mungkin, cocok untuk produk busana kasual atau fast fashion. Distribusi selektif merupakan produk tersedia di beberapa lokasi pilihan untuk menjaga eksklusivitas dan kualitas, cocok untuk busana high-end. Sedangkan distribusi eksklusif merupakan produk yang tersedia hanya di lokasi tertentu, seringkali dengan kontrak eksklusif dan cocok untuk merek luxury. Pemilihan strategi distribusi dapat dilihat seperti contoh di samping. Dapat diambil kesimpulan, ada 8 cara untuk menentukan strategi distribusi yaitu mengenali target pasar, analisis produk, pemilihan saluran distribusi, pemilihan strategi distribusi, pertimbangan logistik dan pengiriman, evaluasi dan pilih metode pembayaran, promosi dan branding, monitoring dan penyesuaian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang disampaikan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.